selamat pagi Bapak Ibu, para gembala yang dikasih oleh Tuhan. Tidak terasa kita telah memasuki minggu yang ketiga di bulan Agustus ini. Nah, kita mau belajar bersama-sama pagi hari ini tentang pertumbuhan dan tujuan daripada bergereja. Jadi ketika kita melihat Bapak Ibu, sebuah ayat yang menjadi dasar bagi kita dalam Efesus 4 ayat yang ke-13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kita telah belajar tentang arti gereja dan hari ini kita belajar bagaimana tentang pertumbuhan dan tujuan daripada gereja. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mendengar kata bertumbuh, biasanya kita membayangkan sesuatu yang semakin besar. Seperti contoh anak kecil, mulai dari baby sampai dia bertumbuh menjadi dewasa, menjadi besar. Bahkan mungkin ketika kita yang biasa bertanam, kita mulai menanam benih, bertumbuh, dan kemudian dia mulai bertunas, berbuah, dan pohon itu menjadi besar. Jadi, Bapak Ibu, bahwa ternyata sebuah pertumbuhan itu kita melihat ada sebuah tanda yang nampak progres dari kecil menjadi besar. Bukan hanya tentang anak dan tentang sebuah benih, tapi ternyata juga gereja perlu mengalami yang namanya pertumbuhan. Mengapa? Karena gereja bukan hanya tempat kita datang setiap minggu, bukan gedungnya, organisasinya, tapi gereja adalah kumpulan orang yang memiliki kesamaan. Alkitab berkata bahwa gereja adalah tubuh Kristus. Orang-orang yang percaya kepada Yesus dipanggil untuk hidup bersama sebagai umat Allah. Dan karena itu, gereja juga harus bertumbuh. Pertanyaan bagi kita bahwa gereja bertumbuh kemana? Apakah gereja bertumbuh hanya sekedar jumlah secara kuantitas? Atau gedungnya semakin besar? Ternyata Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, para Bapak Ibu gembala, bicara tentang pertumbuhan, bahwa gereja harus membawa jemaat mengalami yang namanya kedewasaan rohani. Mungkin kita memiliki gereja yang besar, tetapi pertanyaannya, apakah jemaat satu dengan yang lain saling mengasihi? Mungkin kita memiliki gereja yang banyak kegiatan, tapi pertanyaannya, apakah gereja membawa dampak? Karena itu kalau kita melihat tadi dalam Efesus pasal yang keempat, bahwa pertumbuhan gereja bukan hanya soal jumlah, tetapi tentang kedewasaan. Ayat tadi berkata, Paulus mengatakan bahwa tujuan akhir sebuah gereja adalah mencapai kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi kalau kita melihat ayat ini berarti bahwa gereja yang sehat adalah gereja yang bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Nah, karena itu ketika kita melihat pertumbuhan untuk serupa semakin Kristus, bertumbuh dalam hal apa? Kita dapat menemukan Bapak Ibu ada 3 pertumbuhan. Yang pertama adalah bertumbuh ke atas, artinya bahwa jemaat semakin dewasa dalam hubungannya dengan Tuhan. Yang kedua, bahwa jemaat harus bertumbuh ke dalam, artinya bahwa semakin jemaat memiliki hubungan yang kuat sesama tubuh Kristus, satu dengan yang lain, maka jemaat itu artinya memiliki pertumbuhan ke dalam. Setelah jemaat memiliki pertumbuhan ke atas, dewasa seperti Kristus, ke dalam memiliki hubungan yang kuat satu dengan yang lain, maka gereja ataupun jemaat harus bertumbuh keluar. Artinya bahwa setiap jemaat mampu menjalankan amanat agung yang Tuhan berikan menjadi berkat bagi orang lain. Kerinduan Tuhan setiap lutut bertelut segala lidah mengaku. Jadi Bapak Ibu, pertumbuhan ketiga hal ini harus berjalan bersama, ke atas, ke dalam, dan keluar. Nah, kita akan lihat yang pertama, apakah yang dimaksud dengan bertumbuh ke atas? Artinya bertumbuh bersama menjadi serupa dengan Kristus. Dikatakan bahwa pertumbuhan pribadi kita secara vertikal dengan Allah, dikatakan bahwa
kita harus mencapai kedewasaan penuh seperti yang Yesus miliki. Artinya orang Kristen bukan hanya berhenti pada tahap saya percaya kepada Yesus, tetapi saya mau katakan bahwa percaya kepada Yesus adalah langkah awal perjalanan kita dalam mengiring Tuhan, bukan akhir perjalanan. Karena itu sadari bahwa kita dipanggil untuk dewasa. Mengapa? Ada orang yang sudah puluhan tahun menjadi Kristen, tetapi cara berpikir, cara berbicara, cara memperlakukan orang lain masih sama seperti orang yang belum mengenal Tuhan. Ketika ada masalah sedikit, dia langsung marah. Ketika dikritik, tersinggung. Ketika doanya belum dijawab, mulai kecewa kepada Tuhan. Bahkan ketika melihat orang lain berhasil, muncul iri hati dalam dirinya. Bahkan ketika terjadi konflik dalam gereja, maka dia meninggalkan persekutuan. Ini artinya bahwa usia kekristenan tidak selalu sama dengan kedewasaan rohani. Kita sudah biasa lama di gereja, tetapi pertanyaan yang Tuhan inginkan adalah kita semakin bertumbuh. Kedewasaan rohani terlihat bukan dari seberapa banyak kita tahu tentang Alkitab, kita rajin ibadah, kita rajin berdoa, tapi bahwa bicara kedewasaan rohani adalah seberapa jauh kehidupan kita mencerminkan karakter Kristus. Orang yang dewasa rohani semakin belajar mengampuni orang lain, mulai bersabar, mengendalikan emosi, mulai mengatakan perkataan yang benar, mengasihi orang, jikalau kita melihat apa yang Tuhan kehendaki dalam buah-buah roh. Lalu dalam kehidupan pribadi kita, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa implementasi kehidupan yang menunjukkan bahwa seseorang dewasa rohani, yang pertama adalah bahwa ia memiliki kerinduan membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Bukan hanya bertemu dengan Tuhan di gereja, tetapi dia memiliki waktu untuk berdoa, membaca firman. Bahkan mungkin ketika dia mau bekerja, dia akan berkata, Tuhan, hari ini saya akan menjalani pekerjaan saya. Tolong saya Tuhan, untuk saya bekerja dengan jujur, untuk saya sabar dan bertanggung jawab. Mungkin doa sederhana ini menunjukkan bahwa kita sedang belajar membawa Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan mungkin contoh implementasi yang kedua, bagaimana kita belajar mengendalikan perkataan. Mengapa? Karena Efesus 4 ayat 15 mengajarkan kita bahwa berpeganglah kepada kebenaran di dalam kasih. Artinya kita boleh mengatakan sesuatu yang benar, tetapi cara menyampaikan harus tetap dalam kasih. Sebagai contoh Bapak Ibu, ketika kita mungkin tidak setuju dengan pendapat orang rekan di gereja, kita tidak mungkin dan kita belajar tidak mengatakan kamu salah. Tetapi kita harus dapat belajar, saya memahami pendapat saudara. Namun kita bisa memberikan masukan. Namun menurut cara pandang saya, sepertinya ada yang berbeda. Mengapa? Kebenaran harus disampaikan, tetapi kita tetap mengasihi, kita tetap menjaga bagaimana kita boleh diterima orang lain dan kita dapat menerima orang lain apa adanya. Yang ketiga, kita belajar merespon masalah dengan iman. Kedewasaan rohani terlihat ketika masalah itu datang. Orang yang belum dewasa kadang-kala berkata, Tuhan, mengapa masalah ini datang? Engkau tidak sayang kepada saya. Tetapi ketika kita belajar mengasihi Tuhan, mungkin kita belum mengerti mengapa hal ini terjadi. Tapi kita mulai berkata, saya percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Tuhan tetap menyertai saya. Artinya Bapak Ibu, ketika kita bertumbuh ke arah Kristus, maka kita akan mulai semakin serupa dengan Kristus, bukan hanya sekedar percaya, tapi dalam perkataan tindakan kita. Amin Bapak Ibu. Lalu yang kedua, kita mau belajar bahwa bicara pertumbuhan sehubungan dengan gereja, maka setiap orang percaya harus bertumbuh ke dalam. Artinya bahwa kita menyadari bahwa kita adalah bagian tubuh Kristus, kita saling terikat satu dengan yang lain. Ini yang disebut dikatakan bahwa hubungan horizontal atau hubungan kita dengan sesama. Efesus 4 ayat 12 berkata bahwa memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Artinya bahwa kita tidak dipanggil untuk hidup sendiri. Karena itu ketika kita sadar bahwa yang Allah kehendaki bahwa
Dia memperlengkapi setiap kita untuk melakukan pekerjaan baik. Karena itu, kekristenan bukan perjalanan seorang diri, Bapak Ibu. Kita membutuhkan orang lain, dan orang lain juga membutuhkan kita. Gereja adalah tubuh Kristus. Kalau tubuh memiliki mata, memiliki tangan, memiliki kaki, telinga, jantung, dan anggota lainnya, semuanya memiliki fungsi yang berbeda, tetapi saling membutuhkan. Demikian juga dengan gereja. Ada yang berkhotbah, ada yang memimpin pujian, ada yang mengajar sekolah minggu, ada pemusik melayani anak-anak, bahkan mungkin ada bagian pemerhati yang mengunjungi orang sakit. Ada yang mendoakan. Pertanyaannya, mana yang paling penting? Semuanya penting di hadapan Tuhan. Tidak ada pelayanan yang terlalu kecil di hadapan Tuhan. Karena itu, kita belajar bahwa setiap orang memiliki peran, Bapak Ibu. Mungkin kita kadang-kala berpikir, saya tidak mempunyai kemampuan berkhotbah seperti pendeta. Saya tidak pandai bernyanyi. Tetapi Efesus pasal 4 berkata bahwa Tuhan memberikan karunia yang berbeda kepada setiap orang. Jadi janganlah kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Tetapi apa yang Tuhan percayakan, mari kita layani Tuhan dengan talenta yang Allah berikan. Jangan pernah kita berkata, Bapak Ibu, saya tidak berguna. Tetapi coba bertanyalah kepada Tuhan. Tuhan, apa yang kau percayakan kepada saya, dan bagaimana saya akan menggunakannya untuk membangun gereja-Mu. Nah, karena itu, bagaimana ketika Tuhan mau kita bertumbuh secara horizontal dengan sesama orang percaya, mari kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari dalam gereja. Jangan pernah jadi penonton, Bapak Ibu. Gereja itu bukan tempat kita datang, duduk, dengar, pulang. Tetapi yang Tuhan mau kita terlibat di dalamnya. Kalau ada pelayanan yang bisa kita lakukan, mari kita lakukan. Kalau kita bisa membantu seseorang, yuk kita bantu. Kalau kita bisa mendoakan orang, yuk kita berdoa. Kalau ada jemaat yang sakit dan kita bisa kunjungi, mari kita kunjungi. Jadi Bapak Ibu, kalau kita memungkinkan, kadangkala Tuhan akan berbicara kepada kita. Mungkin ada orang yang sedang berdoa untuk dikunjungi. Dan ketika kita mengunjunginya, maka kita menjadi jawaban atas doa orang itu. Mungkin ketika kita bisa ambil bagian pelayanan sekolah minggu, mungkin anak-anak membutuhkan seorang figur. Dan ketika kita bisa mengajar mereka, kita adalah jawaban atas pelayanan sekolah minggu itu. Karena itu Bapak Ibu, mari hari ini, apa yang bisa kita lakukan di gereja? Efesus 4 ayat 16 berkata bahwa biarlah seluruh tubuh, seluruh orang percaya menerima pertumbuhan dan membangun dirinya dalam kasih. Perhatikan kata kasih Bapak Ibu. Artinya bahwa ukuran kedewasaan gereja bukan berapa banyak program, berapa banyak kegiatan, atau mungkin jumlah jemaat. Tetapi dari ayat ini, Efesus 4 ayat 16, salah satu ukuran yang sangat penting adalah apakah kita semakin mengasihi satu sama lain. Sebab gereja yang hanya penuh kegiatan, tetapi di dalamnya penuh dengan pertentangan, pertengkaran, iri hati, itu menandakan gereja itu tidak sehat. Gereja yang banyak program, tetapi saling menjatuhkan, itu menandakan bahwa gereja itu tidak dewasa. Tetapi kita harus berkata bahwa apapun yang kita lakukan, kita boleh berbeda, tetapi kita satu dalam Kristus. Amin Bapak Ibu. Gereja pasti ada perbedaan. Beda usia, beda latar belakang, pendidikan, karakter, bahkan cara pikir. Tapi saya mau katakan bahwa perbedaan itu bertujuan untuk saling melengkapi. Kita akan lihat poin berikutnya Bapak Ibu. Bahwa implementasi bahwa kita harus bertumbuh ke dalam satu dengan yang lain. Kita akan melihat bahwa bagaimana kita untuk bisa saling menerima kekurangan satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, bahwa kita harus bertumbuh keluar. Kita bertumbuh untuk melaksanakan amanat agung. Kita tidak boleh asik dengan Tuhan saja. Kita jangan terlalu asik dengan sesama kita di dalam gereja. Tapi panggilan Tuhan, Bapak Ibu, kita dipanggil untuk memberitakan Injil. Dalam Matius pasal 28 ayat 19-20. Perintah Tuhan. Karena itu pergilah
jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi tujuannya Bapak Ibu, jadikan semua bangsa muridku. Jadi tujuan kita diperlengkapi di gereja bukan supaya kita menjadi orang Kristen yang nyaman. Kita diperlengkapi dengan satu tujuan, diutus keluar. Kita belajar firman supaya bukan hanya kita tahu, tapi ketika kita memahami firman, kita bisa membagikan firman itu kepada setiap orang. Dengan tujuan Bapak Ibu bahwa kita dipanggil menyampaikan berkat. Karena itu, sehubungan dengan bertumbuh, keluar, melaksanakan amanat agung, maka kita lihat Bapak Ibu, panggilan kita adalah menyampaikan Injil, bukan sekedar kesaksian. Kita berani memperkenalkan Kristus kepada orang lain. Dan saya mau katakan Bapak Ibu, bagaimana mungkin kita menceritakan Kristus kepada orang lain kalau kita tidak mengenal dia secara pribadi? Bersaksi itu Bapak Ibu tidak perlu terlalu khotbah panjang-panjang. Kadang-kala kesaksian yang terbaik adalah melalui kehidupan kita. Misalkan Bapak Ibu, di dalam tempat pekerjaan kita dikenal sebagai orang yang jujur. Di dalam usaha kita tidak pernah menipu. Bahkan juga ketika kita mendapatkan keuntungan, kita tidak pernah mengambil hak orang lain. Bahkan mungkin dalam pekerjaan ketika kita diperlakukan tidak baik, kita tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Dan ketika ada orang membutuhkan, kita hadir. Maka pada akhirnya orang akan bertanya, mengapa kamu berbeda? Kalau yang lain, kok beda dengan kamu? Disitulah Bapak Ibu, kita memiliki kesempatan. Dengan apa? Bahwa hidup saya berbeda karena saya belajar meneladani Kristus. Nah, amin Bapak Ibu. Jadi amanat agung bukan hanya membawa orang menjadi percaya, tapi Yesus berkata, jadikan semua bangsa murid. Artinya bahwa mereka yang sudah percaya, terima Yesus, itu langkah awal. Tetapi kita harus membimbing mereka sampai mereka bertumbuh. Karena itu, orang yang sudah dewasa rohani seharusnya memiliki kemampuan untuk membantu orang lain menjadi dewasa. Sebagai contoh Bapak Ibu, mungkin seorang jemaat yang sudah lama membaca Alkitab, kemudian dia berkata, saya akan membantu pemahaman yang saya miliki untuk orang lain mengenal Tuhan. Dan di sini kita melihat Bapak Ibu bahwa bagaimana orang yang memahami kehidupan dan mengalami pertumbuhan dengan Tuhan, maka dia akan berkata, kalau saya bisa bertumbuh, maka orang lain pun bisa bertumbuh. Nah, bicara pertumbuhan keluar ini Bapak Ibu, maka juga itu berarti bahwa gereja tidak boleh menutup diri dari masyarakat. Kalau kita tahu Bapak Ibu bahwa Yesus memanggil kita menjadi garam dan menjadi terang dunia. Kehadiran orang percaya harus membawa perubahan Bapak Ibu. Kalau di lingkungan kita ada orang yang kesepian, dan kita bisa menjawab kebutuhan mereka. Mungkin ada orang yang membutuhkan pertolongan, yuk kita bantu. Dan kalau terjadi ketidakadilan di lingkungan kita berani menyuarakan kebenaran dengan cara yang benar. Bahkan mungkin ada orang yang membutuhkan perhatian, yuk kita ambil bagian. Kita menjadi pemerhati. Dan saya mau katakan, buat mereka yang merasa kesepian, kehilangan, mungkin kita bisa menjadi pendamping dalam hidup mereka. Dengan demikian Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi, bicara tentang pertumbuhan dan tujuan gereja. Injil tidak hanya didengar melalui mulut kita, tapi mereka dapat melihatnya dalam kehidupan kita. Karena itu, saudara-saudaraku, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi, Efesus pasal 4 ayat 13 mengingatkan kita bahwa tujuan akhir pertumbuhan kita adalah kedewasaan penuh sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi tujuan kita bukan sekedar datang ke gereja, duduk, dengar firman, lalu pulang. Jadi tujuan kita adalah menjadi serupa dengan Kristus. Seperti yang kita bahas hari ini Bapak Ibu, 3 hal. Bertumbuh ke atas, semakin dekat dan dewasa dalam hubungan dengan Tuhan. Yang kedua, bertumbuh ke dalam, semakin mengasihi satu dengan yang lain, membangun dan melayani sesama tubuh Kristus. Dan yang ketiga, bertumbuh keluar, semakin menjadi saksi Kristus dan membawa dampak bagi dunia. Ketiganya Bapak Ibu tidak dapat dipisahkan. Kalau kita bertumbuh ke atas tetapi tidak peduli dengan orang lain, artinya pertumbuhan kita tidak lengkap. Kita terlalu sibuk dengan jemaat satu dengan yang lain,
tidak pernah menjangkau, tidak lengkap, Bapak Ibu. Atau bahkan kita sibuk keluar, namun kita tidak memiliki persekutuan dengan pribadi dengan Tuhan, itu pun tidak lengkap. Karena itu, kita bertumbuh ke atas supaya kita mengenal Tuhan. Kita bertumbuh ke samping dengan tujuan kita buat bisa saling membangun. Dan kita keluar, Bapak Ibu, supaya kita menjadi berkat bagi dunia. Kiranya setiap kita tidak hanya menjadi orang yang hadir di gereja, tetapi menjadi orang yang bertumbuh di dalam gereja. Tidak hanya menerima pelayanan, tapi kita mau melayani. Tidak hanya kita menerima berkat, tapi kita juga mau jadi saluran berkat. Tidak hanya kita mengenal Kristus, tapi tiap-tiap hari kita mau semakin serupa dengan Kristus. Amin, Bapak Ibu. Inilah pertumbuhan yang Tuhan kehendaki. Inilah tujuan kita bergereja. Bertumbuh ke atas, bertumbuh ke dalam, dan bertumbuh keluar. Sampai kapan, Bapak Ibu? Sampai kita semua mencapai kedewasaan penuh. Dan tingkat pertumbuhan sesuai dengan siapa? Sesuai dengan kepenuhan Kristus. Roh Kudus yang akan memberikan kemampuan. Mari kita bertumbuh bersama-sama sampai pada akhirnya kita serupa seperti Kristus. Amin.